Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, rahimakumullah. Langsung saja marilah kita lihat kembali di hadis yang nomor 7 dari bab tentang pemuliaan para ulama dan orang-orang tua dan seterusnya ini. Langsung saja saya bacakan hadis yang ke-7. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Musa radhiyallahu anhu berkata Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya dari pengagungan kepada Allah Ta'ala itu ikrama disaibatis muslimin. Ikrimah pemuliaan disaibati kepada orang yang beruban dari kalangan al-muslimina, orang-orang muslim. Wa hamilil Qur'ani, dan kepada hamil itu kan pembawa ya. Artinya orang yang banyak mengambil daripada Al-Qur'an, penghafalan daripada Al-Qur'an. Ghairil ghalifihi, selain berlebih-lebihan padanya. Wal jafi anhu, dan selain mengabaikannya dari Al-Quran tadi, tidak berlebih-lebihan juga tidak mengabaikannya. Wa ikrama disultanil muksiti, dan pemuliaan terhadap orang yang mempunyai kekuasaan yang adil. Hadisun hasanun rawahul Abu Dawud. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan dari Abu Dawud. Jadi termasuk pengagungan kepada Allah Ta'ala itu yang pertama, orang yang memuliakan kepada orang tua, maksudnya ya, bisaibatil muslimin. Dia orang-orang tua di kalangan muslim, diagungkan, dimuliakan. Jadi pakai ikram itu kan pemuliaan ya, pengagungan, pemuliaan kepada dia terhadap orang-orang muslim. Kemudian yang kedua, terhadap orang-orang yang banyak mengambil daripada Al-Quran. Al-Quran itu kan bukan bukunya, buku itu mushaf. Maka tidaklah
menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Itu bukan Al-Qur'an yang disentuh. Namanya mushaf Al-Qur'an. Quran ya di sana Al-Qur'an. Ya. Jadi sebelum kita membawa mushaf ini, sebelum dibaca itu ya bukan Al-Qur'an namanya. Mushaf. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Nah, ini baru dia membaca Quran. Ya, terus bagian dari kita ini nulis ayat apa harus ditempelkan di atas pintu, di pintu depan, atau mungkin ayat kursi ditempelkan di situ dan sebagainya itu ya, di meden-medeni dari bangsa jin maupun dari yang lainnya. Nah, setan itu orang sholat aja digoda kok. Orang sholat kan baca Al-Quran, itu digoda. Makanya disuruh merapatkan itu, karena kalau tidak rapat maka akan dimasuki daripada setan. Dan dimasuki itu bukan untuk sholat, bukan untuk sholat, tapi untuk mengganggu orang-orang yang sholat. Nah, jangan ya. Jadi pengagungan pemuliaan terhadap orang tua. Bagaimana pemuliaan ya semestinya? Malah sebagian di kalangan kita berpendapat orang muslim itu kalau kebiasaan orang Jawa lewat dengan orang tua itu kan membumbukkan, itu sebagian malah tidak memperbolehkan, dianggap berlebihan ya, berlebihan, kayak sistem penyembahan orang karate itu kan begini, sebagian tidak diperbolehkan ya, cara pengagungan yang dikenal dalam Islam. Kalau itu sebagai adat istiadat yang dikenal di situ, kalau melakukan itu adalah perbuatan untuk penghormatan kepada orang tua, sebetulnya tidak masalah. Tapi kalau adat istiadat yang lain tempat kok begitu, kalau kebiasaannya di sana itu untuk berbuat seperti itu adalah model daripada penyembahan, nah, makanya tidak boleh. Pengikutan kepada selain daripada hukum Islam. Coba puasa Asyura itu saja kan awalnya kan tanggal 10 gitu. Tanggal 10 itu orang-orang Yahudi begitu Rasul itu melihat orang-orang Yahudi ini, kenapa pada puasa? Bahwa ini adalah hari kemenangan kami, kemerdekaan kami. Ya. Kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus ini. Ya. Malah nggak puasa itu 17 Agustus itu. Malah kira-kirakan puasa. Hanya Musa lebih berhak daripada itu. Kalau saja umur panjang maka akan saya puasai dari itu. Kemudian disuruh puasa ya. Tanggal 10 itu, maka dari kalangan ulama pendapat supaya menyelisih dari mereka dari 2 hari 9, 10 atau 10 ya, jadi dari Asyura itu penyelisihan dalam ini. Kalau orang tua-tuanya muslim itu harus dihormati gitu ya. Ya. Orang istilah orang Arab itu kan umur berapa ya? 60 itu sudah dikatakan sebagai syekh kabir gitu ya. Sebutan untuk orang tua itu syekh, ataupun sebutan syekh itu untuk orang yang berilmu. 70 gitu ya, 80 ya syekh tuyuk-tuyuk lah misalnya gitu ya. Dalam Jawa itu tua ngekek ya. Bahasanya begitu. Kenapa disebut beruban? Karena beruban itu menunjukkan daripada ketuaan mereka. Terus sekarang anak-anak juga berubah ya. Ini kebiasaan yang berlaku kalau beruban itu orang tua. Kemudian orang yang banyak mengambil atau menghafal daripada Al-Quran dimuliakan juga, karena dia banyak menyimpan di otaknya itu adalah wahyu Allah ya, wahyu Allah. Dalam hal penghormatan ini juga batas-batas yang diperbolehkan, jangan sampai berlebihan gitu ya. Nah, berlebihan. Dari kalangan saudara kita
menghormati guru sampai berlebihan gitu ya. Ada juga tidak menghormati gurunya juga berlebihan ya. Tidak menghormati kok berlebihan gitu ya. Sampai tidak menghormati kepada guru gitu ya. Yang berilmu. Ya, kita kepada orang tua maka apalagi orang tuanya sendiri gitu ya. Masya Allah. Kewajiban terhadap anak kita ini adalah milik orang tua. Tidak berlebih-lebihan ataupun juga tidak mengabaikan. Iya, artinya tidak berlebihan itu melakukan sesuatu yang di luar daripada batas-batas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau mau meniru itu tirulah Rasulullah yang baik, karena laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak meniru kepada yang lain ya. Kepada Rasulullah, orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Atau juga bukan orang yang mengabaikan daripada Al-Quran ini. Maka sudah saya sampaikan ya, maka telitilah diri kita masing-masing, jangan meneliti orang lain. Apakah sekiranya saya ini masih orang yang bisa membenarkan ayat ya? Mampu kita itu bertunduk patuh dengan sesuatu yang datanya daripada Allah Ta'ala. Ataukah kita ini juga masih tunduk patuh dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW atau orang-orang yang selain itu. Intinya kan orang masuk jannah itu kan orang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Orang masuk neraka adalah orang yang maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulnya. Cekak, tidak wonten. Cuman bagaimana orang yang taat kepada Allah itu? Bagaimana orang yang taat kepada Rasul itu kan masalahnya begitu. Perlu belajarnya kan di sana. Kemudian pemuliaan terhadap orang yang mempunyai kekuasaan tadi dalam keadaan adil. Penguasa yang adil kan dapat prioritas di masyarakat itu. Imamun adilun, ya imam yang adil itu. Dari kalangan orang-orang muslimin ya. Kan ayatnya jelas ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hukum itu adalah kembalinya kepada alladzina amanu tadi, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Lah adil di sini itu adalah adil menurut saya. Bukan penguasa, bukan sembarang penguasa lah ini ya. Masya Allah Ta'ala suruh memuliakan penguasa titik kan tidak. Kalau tidak berbuat adil lah. Sini kan ada syarat ya, memuliakan orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa yang adil. Nah, ini termasuk orang-orang yang perlu dimuliakan. Dari kalangan orang-orang tuanya muslimin dan orang-orang yang banyak mereka mengambil daripada ilmu-ilmu Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Orang yang tidak berlebihan dalam mengamalkan Al-Quran juga tidak mengabaikan daripada Al-Quran. Jadi perintah itu berlebihan tidak boleh. Kan ada tuh sahabat itu karena melihat praktek yang dilakukan oleh Nabi, tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wah Rasulullah itu kalau sholat sampai 4 malam, sholat sunnah itu kakinya bengkak-bengkak ya. Masya Allah itu ya. Bagaimana posisi kita ini? Rasul itu kan apa nih? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar lah. Sudah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang kalau ada. Ibadahnya seperti itu. Maka bertiga orang ini bersepakat, satu, saya akan sholat semalam suntuk dan selama-lamanya tidak akan tidur. Yang kedua, saya akan berpuasa terus-menerus, tidak akan berbuka sepanjang hidup saya. Pokoknya ketemu siang saya puasa, ketemu siang saya puasa, terus-menerus. Yang ketiga ini, saya tidak akan menikah. Ya,
Karena menikahnya akan mengganggu ibadah saya kepada Allah Ta'ala. Ketiga-tiga orang ini bersumpah-sumpah, kemudian sampailah berita ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya disuruh melihat praktek yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak orang yang paling takwanya kepada Allah Ta'ala. Soalnya orang yang paling takutnya kepada Allah Ta'ala. Saya ya tidur, saya ya berjaga. Saya ya puasa, saya ya tidak puasa. Saya ya menikah bahkan lebih dari satu. Berlebihan juga tidak boleh. Atau meremehkan, ya, meremehkan, meninggalkan sholat. Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, meninggalkan sholat satu kali saja dalam keadaan kesengajaan dihukumi kafir kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut Imam Syafi'i, oh tidak kafir, tapi dosa besar. Dosa besar. Hadis berikutnya wa an Amr bin Su'aibin an abihi an jadihi radhiyallahu anhu qala. Dan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah dari kalangan kami, man, orang yang lam yarham, yang tidak berbelas kasih, saghirona, orang yang kecil dari kalangan kami, wa ya'rif, dan dia tidak mengenal syarofah, kemuliaan kabirina, ya, orang tuanya kami. Hadisun sahihun, hadis ini hadis yang sahih, rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa qala Tirmidzi, sedangkan Tirmidzi ini berkata hadisun hasanun sahihun. Wa fi riwayatina Abi Dawud, dan di dalam riwayat Abu Dawud, hatta kabiruna, kabirina ini sampai hakon muhatani, hakon ya, sebenar-benarnya kabirina, orang tuanya kami. Bukan dari kalangan kami, itu bukan termasuk umatku, ya. Termasuk umatku adalah orang yang tidak punya belas kasih kepada anak-anak mudanya kami, anak-anak kecilnya dari kalangan kaum muslimin. Kemudian dia tidak mengenal, ya, wa di sini wa atop, ya, kembalinya walam, dan tidak mengenal kemuliaan terhadap orang tua-tuanya kami, kaum muslimin. Caranya mulianya orang tua itu dia tidak tahu. Dalam adab kan anak muda itu mestinya lebih mendahului salam kepada orang yang tua, ya. Walaupun orang tua yang mendahului salam juga tidak mengapa. Terus dalam aturan Islam, kalau diberikan salam itu paling tidak dijawab, dikembalikan yang semisal atau yang lebih, assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal. Kan lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi, atau disempurnakan wa barakatuh sampai itu. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah itu kan Masya Allah, belas kasihnya kepada anak-anak itu Masya Allah, ya, pada anak kecil, sampai cucunya itu digendong-gendong dibawa ke masjid, ya, tapi nggak dijaga, ya, tidak dibiarkan. Letak penjagaan kan beliau
Ketika berdiri kan dia digendong. Ketika rukuk kemudian diletakkan, kemudian nanti digendong lagi diletakkan lagi ketika sujud. Bagaimana caranya itu? Jadi memang anak-anak itu perlu dikenalkan ke masjid, itu perlu. Apalagi bapak-bapak yang biasa bepergian. Lain ya sesekali mungkin anak itu dibawa, diajak tempatnya kemana. Biar anak itu tidak ada prasangka jelek kepada orang tuanya. Oh bapak ini kok kisah terus itu pundi dong. Oh saya ini tidak perlu tanya. Oh bawa ke sana. Tapi kalau bawanya itu cuma di tempat piknik, oh jojo bapak begitu lu ngomongin kono kae, ngejak aku kae, karena tidak pernah dibawa ke tempat yang ya, termasuk ini dari bab yang lain mungkin agak nyeleweng sedikit. Jadi banyak-banyaklah kita ini mengenal dari kalangan muslimin, cari teman sebanyak-banyak kaum muslimin yang banyak. Jadi apa manfaatnya? Ketika kita tidak meninggal, orang itu kenal, oh kakak ini enggak, tidak sempat kasih, kita sholatkan, oh itu teman saya. Ya, gitu ya, teman-teman yang baik, banyak lagi teman-teman yang baik. Akan ada hadis yang disolatkan 40 orang yang baik-baik, maka ya disalahin 100 orang. Kan orang baik-baik. Kalau mungkin 10 orang yang pleset, tapi masih ada 30 orang yang doanya diterima. Tapi dengan banyaknya teman, tapi teman orang itu tidak baik, pun paling ya takziah sekedar layat pulang. Nyolakan tidak, dongak ini membutuhkan ini, dongakin aja tidak, apalagi mensolatkan. Ya. Orang berbangga-bangga, saya layat ini kuatah, tapi tidak mendoakan, tidak mensolatkan dan sebagainya. Maka ada baiknya juga kalau kita takziah itu ya, layat biasa kita. Jadi dari kalangan orang yang kita kenal, kaum muslimin gitu ya, datang itu minta izin untuk menyolatkan, sholatkan, pulang. Tidak hanya sekedar datang. Ini yang belum dilakukan banyak di kalangan kaum muslimin. Walaupun di saudara kita yang lain mungkin sudah mempraktekkan. Bukanlah termasuk kalangan kami orang yang tidak berbelas kasih kepada anak kecil, kemudian tidak mengenal bagaimana pemuliaan terhadap orang tua. Jadi ini kepada orang tua ini bicaranya begini, orang kepada anak kecil bicaranya begitu. Maka sebetulnya belajar bahasa Jawa itu gitu. Sing apik jane ngene iku. Antarane kepada orang tua, kepada sebayanya ya, dan kepada anak kecil kan bahasanya kan beda-beda. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan tergantung leh munekke ngoten nggih. Warga WA kan tergantung leh maca. Ayo makan ngoten niku nggih tergantung sing maca itu. Ayo makan. Nah, gitu. Nadanya berbeda, artinya dimaknai juga berbeda. Lain. Tapi di bahasa Indonesia itu, bahasa Jawa itu nih, Jawa Tengah kali Jawa Timur nih berbeda. Jawa Timur kali Jawa Tengah kan klemak-klemek. Klemak-klemek, nek kebakaran ora iso ngundang wong supaya madam ki api lho, klemak-klemek lho. Jawa Timuran kan bahasa kita kan ora tedeng kan nggih. Itu nih biasa. Yang biasa nih itu kaya wong padu, padahal bukan padu. Hubungan biasa kaya wong padu. Kaget. Saya punya teman itu orang di Jawa Timur, aslinya Banyuwangi.
nikah sama orang Sumber Solo. Yang laki-lakinya kan. Jadi bojone niku dijak teng mriku Banyuwangi mboten pasang. Kok omongan kaya padu tok lho. Ora kerasa. Lah sing lanang Solo ya kono iku isine kok kaya pentas wayang tok ngene. Sembodro kabeh lho. Lemak-lemek ati. Memang kulturnya berbeda. Wan Maimunin ibni Abi Saibin. Kok Saibin? Sabibin, Masya Allah. Abi Sabibin rahimahullah dari Maimunin bin Abi Saibin rahimahullah anak Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah istrinya Nabi, marobiha lewat padanya, pada si Aisyah tadi, sa'ilun pengemis, orang yang meminta-minta. Fa'atothu, maka si Aisyah itu memberinya kisrotan, sepotong roti. Wa marra biha rajulun alaini, wa marra biha, dan lewatlah padanya, pada Aisyah itu rajulun, laki-laki, seseorang yang lain, orang lain. Alaihi, atasnya rajul tadi, thiyabun wa hayatun, pakaian yang bagus, pakaiannya mentereng. Fa'aq'adathu, maka si Aisyah mendudukkannya, dipersilahkan duduk. Fa'akala, maka memberi makan Aisyah tadi. Faqilalaha fi dzalik, maka dikatakan kepada Aisyah pada yang demikian itu. Loh, kok berbeda kalau tadi ada orang minta-minta kamu kasih roti terus kan pergi. Kalau ini kok disuruh kamu duduk dulu kemudian kasih makan. Jadi nyangkan itu. Faqalat, maka berkatalah si Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum, dudukkanlah, ya, tempatkanlah para manusia itu di mana kedudukan mereka, di mana tempat mereka. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Abu Dawud, lakin, akan tetapi, qala Maimunun, nah, rawinya hadis tadi, lam yudrik Aisyata radhiyallahu anha. Kata si Abu Dawud, si Maimun tadi, Maimun itu tadi orang yang sebenarnya tidak ketemu kepada Aisyah. Kok dia menobatkan apa namanya, anak Aisyah, orang ketemu Aisyah, kok saat temennya Aisyah ndika lho, orang ketemu ya. Wada kafarohu muslimun, waqad, dan sungguh zakarohu muslim Imam Muslim menyebutkan fi awali betul fi awali, pada permulaan sohihi, pada kitab sohihnya, taklikon, ya, apa taklik itu kan termasuk hadis yang tergantung itu, mu'alaq. Faqala, maka berkatalah Imam Muslim, wa dzukira an Aisyah radhiyallahu anha, dan disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tunzilan nasa manazilahum, dudukkanlah atau tempatkanlah manusia itu pada tempatnya, pada
pada tempatnya mereka, pada tempat duduknya mereka, kedudukan mereka. Ada perbedaan ini. Dari matan hadis ini kan ada bedanya. Ya. Kalau yang di atas tadi adalah qala Rasulullah SAW anzilun nasa manazilahum. Sementara di sini ini kata yang didapatkan dari Imam Muslim dari anak Aisyah sana, amarona Rasulullah SAW antun zilan nasa manazilahum. Memang Imam Muslim itu ya termasuk ahli hadis yang tidak secara makna, tapi pokoknya orang iso ubah-ubah ya. Beda dengan Imam Bukhari itu kalau maknanya sama maka bisa dipakai ya. Bedanya seperti itu. Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya kepada kami bahwasanya supaya menempatkan manusia itu pada tempat kedudukannya. Wa takarrul hakimu, dan menyebutkannya dalam hadis si hakim Abu Abdillah fi kitabihi, pada kitabnya Ma'rifatil Ulumul Hadis, nama kitab ini. Kitab Ma'rifati Ulumul Hadis. Melihat kitabnya saja belum, apalagi baca. Waqala, dan berkata Rabi, gua hadisun sahihun. Hadis yang artinya cuman berbeda kalimat saja, berbeda makna yang pada dasarnya maknanya sama. Nah, kalau dari sini ternyata apa yang dikatakan oleh wong Jawa ini, busana iki ajining raga ya tenanan ini. Ini pakaiannya bagus lagi. Ya, monggo ligahin. Kan maem ini. Ini wong nyuwun paring-paring lha ngene. Ora kon nunggu pokoke dikai itu kon lunga. Nah, ini mungkin salam kepada Aisyah. Jangan salam kan duduk dulu kemudian diberi makan. Loh kok sama-sama orang yang berkepentingan sama kok kamu perlakukan berbeda? Nah, ini beda. Mungkin kalau bahasa kita kalau kita ada orang kemudian habis Mbak Oli itu namanya Mbak Oli, habis kerjaan bengkel belum sempat ganti pakaian, kemudian datang ke rumah kita. Kan tidak mungkin kok pindah mikir ya lah. Betul. Umpama kan kotor lagi mungkin betul nunggu. Kalau pakaian kotor itu di tempat bersih dia itu migring. Tapi sebaliknya orang berpakaian bersih itu di tempat kotor migring dia. Nah, mungkin bedanya seperti itu. Apakah membedakan yang seperti itu karena pakaian itu dosa? Tidak dosa. Memang sewajarnya. Lagi bulan pakaiannya masih kotor aja kita gitu. Makanya kita kan ada sunah. Umar Abu Bakar ketika di pasar sama Rasulullah itu kan melihat pakaian-pakaian bagus kan. Atau dari sutra. Rasulullah jenengan mawon tugas niki pakaian iki kangge panjenengan persiapan mengki kangge salat Id kalih kangge menerima tamu-tamu. Kalau ada delegasi dari negara lain dan ada kunjungan pakaian ini. Wah, ini pakaian ini bukan untuk kita. Bagi mereka orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat nanti. Oh, ada tidak boleh sutra bagi laki-laki. Lalu setelah itu Rasulullah itu menghadiahi siapa Abu Bakar atau Umar itu menghadiahi salah satu Abu Bakar atau Umar itu kain sutra. Itu katanya tidak boleh pakai. Rasulullah ambil hadiah. Dia tanya, Rasulullah itu mengatakan pakaian ini adalah kalau ia pakai tidak ada bagian
di akhirat kelak malah jadi kan mengilir kepada saya. Artinya bahwa itu kan bisa kamu berikan kepada istri kamu atau kepada saudara kamu atau bisa kamu jual. Maksudnya boleh, ya, boleh menerima sesuatu yang kita itu tidak boleh memakai kalau dipakai orang lain boleh. Ini buatan bangkai loh, ya. Jadi bangkai kambing itu jangan. Kalau bisa dikek wong kafir jangan. Kan berbeda. Masalahnya sutra itu cuma bagi laki-laki gitu ya, perempuan boleh. Laki-laki tidak boleh pakai emas misalkan, boleh berjual beli emas atau nyimpan emas boleh. Terus berikan istrinya. Nah kembali di sini, jadi Aisyah ini menghormati kepada orang yang itu tadi penghormatan. Kalau pakai Nabi ya sudah lah. Barangkali ada keperluan yang lain misalkan itu. Apalagi si Aisyah ini kayak kalau ada orang yang tidak dikenal pakaiannya putih bersih bagus itu kan dikhawatirkan nanti jangan-jangan malaikat nih, jangan malaikat. Karena pernah juga kan Rasulullah SAW ketika bersama sahabat itu didatangi malaikat, tanya soal Islam, tanya soal ihsan, tanya kapan datangnya hari kiamat. Rasul tahu sebelumnya. Makanya setelah dia pergi, tanya, kamu tahu siapa yang datang tadi? Oh, Allah wa Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya yang kita. Itu tadi malaikat. Ya. Tanya tadi adalah mempelajari kepada kalian soal Islam, soal iman, soal ihsan, soal tanda-tanda kiamat. Di kitab Arba'in Nawawiyah ada. Itu yang kedua, panjang. Dihafal oleh anak-anak yang ini. Tempatkan seperti itu. Maka ditanyakan, loh kok beda gitu? Loh saya ini pemahaman saya apa yang disabdakan oleh Rasul, tempatkanlah manusia itu pada tempat kedudukannya. Dan dia orang baik kok, pakainya bagus, maksudnya duduk kene-kene lah. Artinya kita pun juga menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Imam Malik ini lebih. Imam Malik itu kalau ditanya soal ini, pertanyaan soal apa? Soal hadis. Dia mandi dulu, mandi kemudian berwudu pakaian yang bagus. Padahal tidak wajib. Apa salah dalam itu? Penghormatan kepada karena apa? Memuliakan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara kita ini mungkin sebagian kan megang Quran rahudurawani itu ya. Ya mungkin seperti itu juga ya. Dan saya juga punya salah satu guru ya di Al-Islam sana itu pasti dia dalam sesuatu tanya itu mesti wudu. Dia bisa menjaga wudu. Ya, wudu. Berapa dikit wudu, nak wudu, bakal ya. Memang pekerjaan tidak di luar rumah. Kalau petani di kaos hanya menjaga wudu. Cuman hadisnya ini di awal matan hadis itu disebutkan hadis yang tergantung. Tapi disebutkan bahwasanya hadis-hadis ini senada dengan hadis-hadis yang sahih. Tiga hadis yang disampaikan pada hari ini. Sekalian malah kita berazam diri, meniatkan diri kita ini mengamalkan sesuatu apa yang kita ketahui sekemampuan kita yang ada. Ini tidak hanya sekedar acara ngaji rutinitas, bukan rutinitas malam Selasa itu ngaji, malam Sabtu itu ngaji, bukan hanya seperti itu. Tapi nawaitu ini tambah lagi. Ya betul rutinitas tadi, niatan kita itu dalam keadaan alhamdulillah untuk memudahkan kita dalam masuk ke dalam jannah itu salah satunya adalah menuntut ilmu. Mungkin ini yang saya sampaikan Pak Abdul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.